kasus Nanda. Nah, Nanda ini adalah siswa kelas Nanda adalah siswi kelas 10 yang dimana Nanda ini dulunya orangnya cerdas, rajin, sering mengerjakan tugas kelompok. Nah, di kelas 12 perilakunya mulai berubah karena keinginan orang tuanya dia ingin masuk kedokteran, sedangkan keinginan dia ingin masuk di komunikasi visual. Jadi Nanda tidak cukup berani untuk membicarakan keinginan dia itu kepada orang tuanya, sehingga dia berubah menjadi murung, tidak mau berdiskusi kelompok. Nah, di sini kami akan menganalisis kasus Nanda ini menggunakan teori konseling multimodal, yang dimana dinamika kepribadiannya. Teori konseling multimodal adalah pendekatan konseling yang berfokus pada perubahan perilaku dan emosi. Dalam kasus Nanda, kita dapat menganalisis dinamika kepribadian dengan membandingkan beberapa aspek. Multimodal ini menggunakan basic ID yang dimana B-nya itu behavior atau perilaku. Perilaku Nanda menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya, yang dimana perilaku Nanda sebelumnya positif, rajin, dan cerdas, dan sekarang berubah menjadi negatif. Nanda sering menjadi murung, menolak diskusi kelompok, cemas menjelang ujian, terlambat mengumpulkan tugas. Yang kedua ada afek atau emosi. Emosi yang dialami oleh Nanda didominasi oleh emosi negatif. Ia merasakan emosi sebagai berikut. Yang pertama itu takut gagal, takut mengecewakan orang tua, cemas, merasa bersalah. Teori multimodal menjelaskan bahwa emosi ini adalah hasil dari interpretasi kognitif terhadap situasi yang dihadapinya. Misalnya, ketika Nanda tidak dapat menyelesaikan tugasnya, ia mungkin berpikir bahwa itu adalah kegagalan yang memperburuk perasaannya. Yang ketiga ada sensation atau sensasi. Gejala fisik yang dialami Nanda seperti susah tidur dan sering menangis merupakan manifestasi fisik dari kecemasan dan stres yang dialaminya. Teori multimodal menjelaskan ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kondisi emosional dan fisik yang dialami. Jika Nanda terus susah tidur dan terus menangis, maka dia akan mengalami gejala sakit kepala dan susah fokus. Yang keempat ada imajinasi. Dari kasus Nanda, kita dapat berasumsi bahwa Nanda memiliki citra mental yang negatif tentang masa depannya, yang dimana dia membayangkan dirinya gagal dalam ujian, akan mengecewakan orang tuanya, tidak mencapai cita-citanya. Gambaran mental negatif ini memperkuat emosi negatif dan perilaku maladaptifnya. Yang terakhir ada kognitif. Nanda memegang keyakinan negatif tentang dirinya sendiri dan tentang kemampuannya. Ia mungkin memiliki pikiran seperti saya tidak cukup baik, saya akan mengecewakan orang tua, dan saya pasti akan gagal. Pikiran-pikiran ini membentuk pola pikir negatif yang memperkuat kecemasan dan mempengaruhi perilakunya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rama yang sudah menjelaskan mengenai kasus Nanda Putri Amelia. Selanjutnya, materi mengenai proses teori konseling multimodal yang akan dijelaskan oleh Anis. Kepada Anis, kami persilakan. Baik semua, jadi di sini saya akan menjelaskan proses dari teori konseling multimodal. Maka pertama yang kita lakukan sebagai seorang konselor adalah melakukan asesmen atau penilaian secara menyeluruh terhadap kondisi Nanda. Nah, proses ini bertujuan supaya kita itu bisa memahami permasalahan apa yang dialami oleh Nanda dari berbagai sudut pandang dengan menggunakan kerangka kerja basic ID-nya. Sebagai contoh dari segi behavior atau perilaku, di sini terjadi perubahan perilaku yang cukup signifikan pada diri Nanda. Jadi dia yang sebelumnya rajin dan aktif, jadi menjadi sering terlambat mengerjakan tugas, mulai akademik menurun, serta mulai menarik diri dari pergaulan sosialnya. Hal ini menandakan bahwa adanya penurunan fungsi dalam kesehariannya. Dan contoh-contoh lain telah dijelaskan oleh teman saya yang ada ini. Maka kedua yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi masalah dan tujuan. Nah, pada kasus ini Nanda mempunyai masalah utama yaitu konflik batin antara keinginan dia dan keinginan orang tuanya. Nah, hal ini ternyata berdampak terhadap kondisi emosionalnya, akademiknya, dan
juga kehidupan sosialnya. Konseling ini dilakukan bertujuan untuk membantu Nanda supaya dia itu berani mengomunikasikan hal ini dengan orang tuanya, dan membantu dia juga untuk mengurangi kecemasan serta mengembalikan semangat belajarnya dan meningkatkan lagi keterampilan akademiknya. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana intervensi. Nah, untuk mencapai tujuan konseling, maka konselor harus merancang strategi atau intervensi berdasarkan masing-masing dari aspek basic ID-nya. Rencana intervensi multimodal dan melibatkan implementasi strategi modifikasi perilaku dan pelatihan asertif, itu dari aspek behavior dan fasilitasi atrasi emosi dan pengajaran teknik regulasi emosi, itu dari segi afek. Penerapan teknik relaksasi dan edukasi pola tidur, itu dari aspek sensasi, dan penggunaan teknik kognitif dan visualisasi untuk mengubah gambaran mental negatif, itu dari imagery dan lain-lain. Selanjutnya barulah kita melakukan implementasi teknik dan strategi. Nah, pada tahap ini konselor mulai menerapkan beberapa teknik yang sesuai dan cocok yang untuk diterapkan kepada Nanda. Contohnya yaitu latihan asertif. Nah, ini seperti melatih Nanda supaya dia itu bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan dia inginkan dengan cara yang sopan tapi tetap jelas. Jadi dia belajar nih bagaimana caranya untuk bilang tidak tapi dengan sopan dan tetap jelas. Yang kedua, melakukan strukturisasi kognitif. Di sini mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang selama ini menghambat pengembangan diri si Nanda. Selanjutnya kita menggunakan teknik relaksasi, yaitu mengajarkan metode seperti penapasan dalam dan relaksasi atau progresif untuk mengelola kecemasannya. Lalu kita bisa memberikan teknik psikoedukasi, yaitu memberikan edukasi tentang keterampilan dan bakat dalam pemilihan jurusan serta membantu Nanda dan keluarganya melihat potensi karir dari berbagai bidang, bukan hanya dari sudut pandang saja. Selanjutnya barulah kita melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi. Di sini pada tahap ini konselor akan melakukan evaluasi diri secara berkala untuk memastikan apakah teknik yang kita gunakan itu sebenarnya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Namun apabila ditemukan hambatan atau mungkin permasalahan pada teknik yang sebelumnya, maka konselor akan mengganti strategi baru yang lebih efektif untuk kasus Nanda ini. Barulah ke tahap terakhir, yaitu pengakhiran konseling. Nah, di sini sesi konseling dapat kita akhiri apabila tujuan yang telah kita sepakati sebelumnya itu telah tercapai dan Nanda dinilai mampu untuk menghadapi tantangan secara mandiri. Konselor juga akan memberikan strategi lanjutan atau saran agar Nanda dapat mempertahankan kemajuannya dan kemajuannya yang telah dicapai. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ani yang sudah menjelaskan mengenai proses. Baik, selanjutnya materi asumsi perilaku sehat dan tidak sehat yang akan dijelaskan oleh Rahma. Kepada Rahma kami persilakan. Terima kasih kepada Anis yang telah menjelaskan mengenai proses. Selanjutnya materi mengenai peran dan tugas konselor yang akan dijelaskan oleh Lina. Kepada Lina kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan peran dan tugas konselor. Jadi peran dan tugas konselor yang pertama, penyedia dukungan emosional. Nah, di sini konselor berperan sebagai pendengar yang baik, yang empatik, memberikan ruang bagi Nanda untuk mengekspresikan perasaannya tanpa rasa takut dihakimi. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan rasa aman dalam sesi konseling. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah. Di sini konselor perlu mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi Nanda, termasuk ekspektasi keluarga, kecemasan akademik, dan kehilangan arah dalam hidup. Ini bisa dilakukan dengan wawancara ataupun observasi. Kemudian yang ketiga ada edukator. Di sini konselor bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada Nanda mengenai keberadaan dan dampak dari kecemasan,
stres, serta pentingnya kesehatan mental. Kemudian yang keempat ada fasilitator eksplorasi diri. Di sini konselor harus bisa mendorong Nanda untuk mengeksplorasi nilai-nilai serta aspirasi pribadinya. Ini termasuk membantu Nanda memahami keinginannya untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, bukan hanya berdasarkan harapan orang tuanya. Kemudian yang kelima ada mediator komunikasi. Nah, jika dianggap perlu, konselor dapat melibatkan orang tua Nanda dalam sesi konseling untuk menjembatani komunikasi antara Nanda dan keluarganya, agar bisa membantu mengurangi tekanan yang diberikan orang tua dan membuat mereka lebih mengerti harapan serta kebutuhan. Kemudian ada pemantau kemajuan. Di sini konselor juga memiliki tanggung jawab untuk memantau perkembangan Nanda sepanjang proses konseling. Dan yang terakhir ada memfasilitasi keterlibatan sosial. Nah, di sini konselor dapat membantu Nanda untuk membangun atau memperkuat hubungan sosial yang positif. Ini penting untuk Nanda tetap terhubung dengan teman-teman yang mendukung dan dapat bermain peran sebagai jaringan dukungan. Oke, nah sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ina yang sudah menjelaskan mengenai peran. Saya selanjutnya mengenai teknik konseling multimodal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik. Pendekatan teori multimodal menurut Arnold Lazarus, teori multimodal berfokus pada 7 dimensi perilaku manusia basic ID dan mencakup aspek kognitif, emosional, fisik, interpersonal, dan lingkungan. Ada beberapa teknik yaitu behavior atau perilaku, di mana melatih Nanda untuk mengungkapkan perasaan kepada orang tua. Yang kedua itu ada affect atau emosi, yaitu melatih pernapasan dalam atau mindfulness untuk mengelola kecemasan. Yang ketiga itu ada sensasi atau sensasi fisik, yaitu merekomendasikan yoga atau jalan santai untuk mengurangi ketegangan si Nanda. Yang keempat itu ada imagery atau citra mental, yang mana membimbing Nanda untuk membayangkan skenario positif seperti sukses di bidang DKV dan mendapatkan dukungan orang tua. Yang kelima itu ada kognitif atau pikiran, di mana mengidentifikasi pikiran irasional dan menggantikannya dengan pikiran yang lebih realistis. Misalnya orang tua mungkin akan memahami jika saya menjelaskan dengan baik. Yang keenam, interpersonal atau hubungan sosial, yaitu melatih Nanda menyampaikan kebutuhan dan perasaan tanpa rasa bersalah, seperti saya menghargai harapan ibu atau bapak, tetapi saya memiliki passion di bidang DKV. Yang terakhir, terus biologi atau kesehatan fisik, yaitu jika diperlukan untuk mengatasi insomnia atau kecemasan berat. Baik, selanjutnya materi mengenai prosedur atau langkah teori konseling multimodal yang akan dijelaskan oleh Faisal. Kepada Faisal kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan prosedur atau langkah dari teori konseling multimodal. Konseling multimodal adalah pendekatan terapi yang dikembangkan oleh Arnold Lazarus yang menekankan pentingnya penggunaan berbagai teknik dari beragam pendekatan terapi untuk menangani masalah klien secara holistik dan individualistik. Landasan utama pendekatan ini adalah model basic ID, yaitu seperti yang sudah kita ketahui bahwa behavior, affect, sensation, imagery, dan lain-lain. Model basic ID ini menjadi kerangka dalam penilaian masalah dan perencanaan intervensi. Konselor mengevaluasi tiap komponen untuk menentukan area mana yang dominan bermasalah dan teknik mana yang paling relevan untuk digunakan. Untuk prosedurnya sendiri, ada yang pertama ada tahap persiapan. Di sini konselor membangun hubungan atau rapport building antara konselor dan klien, sangat krusial. Konselor menunjukkan empati dan kehangatan. Pada tahap ini juga dilakukan kontrak kerja sama dan orientasi awal terkait proses konseling. Yang kedua ada penilaian masalah atau asesmen.
Penilaian dilakukan berdasarkan model basic ID melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang ketiga ada pengembangan rencana terapi. Pada hasil asesmen ini konselor memilih teknik dari berbagai pendekatan CBT, humanistik, psikodinamik, dan lain-lain yang relevan untuk menangani setiap dimensi basic ID yang bermasalah. Kemudian yang keempat ada implementasi terapi. Di sini konselor menerapkan teknik-teknik konseling yang telah dirancang. Teknik dapat meliputi relaksasi, role playing, cognitive restructuring, guided imagery, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada evaluasi dan penyesuaian. Di sini konselor memantau kemajuan terapi secara berkala, mengevaluasi efektivitas teknik yang digunakan, dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Dan yang terakhir ada penutupan sesi. Pada penutupan sesi, ketika tujuan terapi telah tercapai, penutupan mencakup review proses konseling, rencana keberlanjutan, serta pemberian penguatan terhadap kemajuan klien. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Faisal. Selanjutnya mengenai simulasi yang mana dari kasus Nanda Putri Amelia menggunakan teori konseling multimodal. Baik, selamat pagi Nanda. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sama siapa tadi datang? Sendiri. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu supaya dilancarkan. Baik, sebelumnya Nanda udah tahu belum siapa nama ibu? Belum. Nah, ibu perkenalkan diri ya, nama ibu Rahma Deni, Nanda bisa panggil ibu Rahma. Nah, jadi ibu ingin menjelaskan dulu nih, pada proses konseling ini ada mempunyai beberapa asas, yang dimana ada pertama itu adalah asas kerahasiaan. Apa yang dimaksud dengan asas kerahasiaan itu? Asas kerahasiaan ini adalah dimana Nanda nanti bebas menceritakan apapun di sini tanpa adanya menceritakan ke pihak lain. Proses ini bersifat rahasia, tidak ada pihak lain yang mengetahuinya, hanya Nanda dan ibu. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan ini Anda bebas mengekspresikan, menceritakan apapun di sini sama ibu. Terbuka aja sama ibu, ya. Baik Nanda, boleh ceritakan nggak kenapa Nanda menemui Bapak? Saya bingung Pak, saya pengen masuk ke jurusan DKV dan kata orang tua saya menyuruh saya ke jurusan kedokteran, sedangkan saya nggak berminat di sini. Oh gitu ya. Oke Nanda, karena kamu telah menyampaikan, kamu merasa semua ini sangat berat karena kamu takut mengeluarkan orang tua, kan? Oke, semua anak yang mengikuti menyampaikan, kamu ini merasa bahwa semua ini sangat berat untuk kamu, karena merasa takut mengecewakan orang tua, gitu kan? Oke. Boleh Bapak tanya nggak, menurutmu apakah semua anak yang mengikuti keinginan orang tua itu selalu bahagia nggak? Enggak juga Pak, tapi kalau saya nggak ikut saya merasa bersalah. Perasaan bersalah itu sangat valid, ya, tapi mari kita pikirkan sebentar, apakah mungkin perasaan bersalah itu muncul karena kamu punya anggapan bahwa menyenangkan orang tua lebih penting dari kebahagiaan kamu sendiri. Nanda, coba bayangkan jika kamu jujur pada orang tuamu dengan tenang dan penuh dengan pertimbangan. Apa yang kamu pikirkan akan terjadi? Apakah kamu yakin mereka tidak akan mau mendengarkan pendapat Anda? Mungkin merasa kaget Pak, tapi saya juga nggak tahu apakah mereka akan benar-benar marah. Menarik ya, jadi mungkin belum tentu mereka marah. Sekarang coba renungkan, bagaimana kalau kamu mulai berpikir seperti ini? Saya punya hak untuk memilih jalan hidup saya, dan saya Baik Nanda, setelah Nanda bercerita, Ibu bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Nanda itu merasa takut nih. Nanda takut gagal, Nanda takut mengecewakan orang tua Nanda merasa cemas, Nanda merasa tertekan dengan harapan orang tua Nanda. Betul,
bahkan kapanpun kamu merasa gelisah, sulit tidur, atau ada masalah ya. Baik Nanda, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena Nanda sudah mau bercerita kepada Ibu. Dan dari sini Ibu tahu bahwa Nanda mengalami dilema, Nanda bingung, Nanda harus ikut keinginan orang tua Nanda atau keinginan Nanda pribadi. Ya Bu, Nanda itu masih bingung banget apakah Nanda mengikuti keinginan orang tua, tapi Nanda nanti takutnya nggak bisa kalau misalnya ikut keinginan orang tua. Tapi Nanda juga nggak berani kalau ngomong sama orang tua untuk mengikuti keinginan Nanda sendiri. Nah, itu wajar banget. Nanda pasti punya keinginan untuk membahagiakan orang tua Nanda, tapi di satu sisi Nanda juga mempunyai impian Nanda sendiri. Di sini Ibu akan membahas sedikit tentang antara minat dan bakat. Sebelumnya Nanda tahu nggak minat itu apa? Enggak. Minat itu adalah ketertarikan atau rasa suka Nanda terhadap suatu bidang. Misalnya nih Nanda suka menggambar, suka melukis, suka estetika. Nah berarti itu tandanya Nanda itu suka di bagian desain. Nah sementara bakat itu adalah kemampuan alami yang Nanda miliki, yang kalau misalnya Nanda kembangkan itu akan membuat Nanda unggul di bidang itu. Iya Bu, Nanda memang dari kecil suka gambar, rasanya memang senang banget kalau lagi bikin desain atau yang warna gitu. Nah, itu bagus banget karena ketika kita menjalani sesuatu yang sesuai dengan minat dan bakat kita, maka itu akan terasa lebih mudah, kita akan menjalannya lebih semangat dan memiliki peluang berhasil yang lebih besar. Nah, misalnya coba kita bayangkan misalnya Nanda masuk ke jurusan kedokteran, tapi hati Nanda itu maunya di jurusan desain. Apa yang mungkin akan terjadi? Nanda takut Nanda itu nggak enjoy menjalani Bu karena keterpaksaan gitu. Nanda takut nanti kalau Nanda itu berhenti di tengah jalan. Betul, banyak sekarang banyak mahasiswa yang mengalami kelelahan mental karena mereka merasa hidup itu bukan milik mereka sendiri. Tapi kalau Nanda masuk ke jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat Nanda, maka Nanda akan merasa lebih hidup, kamu akan merasa lebih punya daya tahan dan energi positif untuk terus berkembang. Tapi ini bukan soal menentang keinginan orang tua Nanda. Kita akan tetap bisa berkomunikasi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, menjelaskan bahwa Nanda itu punya impian, punya rencana, dan kamu itu serius untuk menjalaninya. Dan kamu ingin sukses di bidang yang kamu minati. Iya Bu, tapi Nanda takut kalau orang tua Nanda nggak ngerti. Itu wajar, apalagi orang tua Nanda itu kan belum terlalu familiar dengan jurusan desain kan. Nah di sini kita akan bantu kamu untuk menyiapi bagaimana cara menyampaikan ke orang tua dengan tenang dan logis. Yang penting Nanda punya dasar yang kuat dulu nih. Nanda tahu bagaimana dan kenapa Nanda memilih jurusan desain, dan Nanda bisa menentukan komitmen Nanda di jurusan desain ini. Baik Nanda, apakah Nanda sudah mengerti yang kita bicarakan tadi?